Kewale bedia lian kate du ba gomi ole babin sa kalia lia tedu dengan rendah hati dan pasrah kepada kehendak Allah, ia telah dengan berani menjawabi dan siap menjalankan tugas pelayanan yang luhur ini. Rahmat imamat yang diterimanya ini merupakan anugerah istimewa dari Tuhan. Baginya, panggilan ini adalah anugerah cuma-cuma dan kekuatan dari Allah sendiri. Allah memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menapaki jalan panggilannya yang ia tuangkan dalam moto imamatnya. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Marilah kita semua berdiri, membuka perayaan suci ini dengan menggemakan nada syukur dalam lagu dan tarian. Elele, ayo, elele, ayo, elele, ayo. Panapai gawe gererano tukana katai, soga syukur neten Bapa surga bukan imun di senaren ayo elero.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo Paroki, Romo Rekan, Romo Yosef, dan seluruh keluarga besar Bidomaking yang ada di tempat ini, saya Pastor Beni begitu bersyukur atas kekeluargaan, atas doa, atas dukungan dari saudara-saudari semua, Bapak, Mama, Wae, Opo, adik-adik, ponakan, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berkat doa kalian, maka saya bisa berdiri di sini, bahkan bisa datang ke kampung bapak saya. Karena sejak lahir sampai saya sudah usia 31 tahun, baru pertama kali datang ke kampung bapak, datang ke Lewotana. Terima kasih atas semuanya itu. Maka saya mengajak kita semua mensyukuri rahmat Allah yang telah kita terima ini di dalam perayaan misa perdana saya ini. Maka marilah kita semua menyiapkan hati kita dan juga pikiran kita supaya kita semakin layak melanjutkan misteri syukur ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Yesus kasihani kami, Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami, Yesus kasihani kami. Imam Agung pengantara dengan doa kami, Tuhan dengan doa kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami, Yesus kasihani kami. Imam Agung Marai, ampunilah kami, Tuhan ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Amin.
Raja surgawi, Tuhanku terhadap domba Allah. Kami memuji Dikau, Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Pada perayaan syukur ini kita mendoakan bagi Bapak Aloysius Wadan yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-43, dan juga bagi Bapak Matias Suban, Bapak Aloysius Wadan yang juga berulang tahun pada hari ini, dan juga bagi Yosef Geraldino Bidomaking yang berulang tahun yang kedua, dan juga bagi anak Androberta Purek Lolon yang berulang 6 tahun, dan juga ayah Wilhelmus yang telah berpulang, Wilhelmus Magung Bidomaking yang telah genap 40 tahun dipanggil Tuhan, dan juga keselamatan kekal bagi arwah Bapak Yakobus Liwa, Bapak Lodivikus Lima, Mama Agnes Kewa, Bapak Linus Laga, Bapak Mama Maturga Anahala, dan Bapak Yohanes Malan, Bapak Yakobus Liwa, dan juga bagi keluarga besar Bidomaking yang telah dipanggil Tuhan, terkhususnya juga bagi bapak saya yang telah dipanggil Tuhan pada tahun 2004 yang lalu, dan bagi seluruh keluarga Bidomaking baik yang berada di Batam, di Brunei maupun yang ada di Kalimantan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas rahmat kasih setiamu yang telah kau limpahkan dalam hidup kami. Teristimewa rahmat imamah suci yang telah engkau limpahkan kepada hambamu ini. Semuanya ini kami mohonkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari kitab Samuel, bab 2 ayat 1 sampai 10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah,
tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa
sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baik, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Coba melihat kembali perjalanan panggilan saya. Kalau saya lihat panggilan saya itu tidak semulus teman-teman angkatan saya, karena teman angkatan saya sudah 1 tahun imamat, sedangkan saya baru tahbisan seminggu lebih yang lalu, masih hot-hotnya.
saking hot-hotnya saya begitu senang untuk datang ke kampung bapak saya ini. Ya, saya lulus SMA tahun 2012. SMP saya langsung melanjutkan SMA di Jawa Timur, di Blitar. Sebenarnya saya masuk ke seminari menengah waktu itu, tetapi tidak bertahan lama saya keluar. Lalu rektornya berpesan kepada saya, kalau kamu pulang ke Kalimantan, kamu tidak akan menjadi orang. Mendingan kamu tetap sekolah di sini. Soal biaya tidak usah pikirkan, saya yang akan membiayai kamu. Tapi kamu tinggalnya di paroki, ya, bantu-bantu poster. Lalu saya menyelesaikan SMA 3 tahun dan kembali saya ingin masuk seminari lagi. Lalu saya menghubungi Bapak Uskup di Tanjung Selor, dan beliau mengatakan tidak usah, kamu masuk di seminari di sini aja, sudah ada seminari. Wah, kaget saya, wah di Tanjung Selor ada seminari menengah, karena waktu itu belum ada. Maka saya selesaikan SMA lalu melanjutkan ke seminari menengah sebagai siswa KPA, kelas persiapan atas, selama 1 tahun. Dan di dalam perenungan saya, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ketika saya melakukan atau melaksanakan tridukum, akhirnya saya tetap bertahan hingga akhirnya melanjutkan ke seminari tahun rohani di Lawang, di Malang, Jawa Timur. Kemudian puji Tuhan, kami dari 18 orang angkatan dari berbagai macam keuskupan, kami bertujuh yang boleh melanjutkan ke seminari tinggi. Bahkan setelah selesai pastoral, kami berempat yang diperkenankan untuk melanjut pastoral. Selesai 3 tahun, tidak ada kursus bahasa Itali, modal nekat. Tidak ke Jawa, yang masuk SMA modal nekat, lalu lanjut ke kuliah lagi modal nekat. Setelah selesai, saya kembali ke Subang tahun lalu, berharap bahwa akan dihabiskan. Tetapi ternyata sepertinya uskup masih melihat bahwa proses pembinaan saya itu kurang sepertinya. Lalu saya diminta lagi, Brother, kamu lanjut lagi di Malang 1 tahun sebagai mahasiswa pendengar. Saya sempat stres juga, dan sepertinya beliau paham bahwa saya sangat stres, dan juga mungkin saya kecewa dengan beliau. Tetapi dengan kerendahan hati saya tetap menerima tugas itu, dan akhirnya 1 tahun tidak terasa. Tingkat pendidikan bapak saya itu menengah ke bawah, tetapi imannya sangat sangat tinggi lah. Artinya dia mengajari anak-anaknya itu untuk setia pada hidup doa, meskipun hanya sekedar poster, dan juga perintis agama Katolik di paroki saya, di mana pada awalnya paroki saya itu mayoritas Kristen. Kemudian oleh para misionaris Oblat Maria Immaculata OMI dimintalah beberapa orang untuk membantu pelayanan pastoral di paroki saya ini, termasuk Bapak. Saya tidak tahu apa yang diajarkan Bapak waktu itu, karena saya belum juga ada. Tetapi berkat dari misi mereka, maka paroki saya sekarang menjadi paroki yang subur, baik dari iman maupun juga dari panggilan. Dan bersyukur juga
Di dalam keluarga saya sendiri melihat bapak saya itu keras, yang mungkin karena orang timur. Karena orang Dayak itu tidak keras. Mama saya kalem, kecil kayak saya ini. Kalau saya lihat itu mama saya paling tidak akan pernah mau, dan akan panjang nanti masalahnya. Mending diam, kami pun semua diam. Tetapi yang menarik juga di mana tadi saya katakan bapak saya itu sudah mengajarkan iman kekatolikan yang sangat baik kepada anak-anaknya. Dan saya sendiri merasakan itu. Hal kecil yang juga saya ingat, setiap jam 6 sore, 6 pagi, jam 12 siang, bapak itu selalu tarik lonceng. Karena di gereja itu tarinya begini, bukan dipukul, pakai tali gitu. Saya juga sering ikut, dan akhirnya ketika bapak meninggal, timbul inisiatif dari saya juga untuk menarik lonceng ketika Angelus, doa Angelus. Dan juga hal yang masih saya ingat, di mana ketika bulan Rosario, bulan Maria, bulan Mei dan Oktober, dia selalu berpesan kalau mau ikut doa harus hafal doa Salam Maria. Ya, karena saya. Marilah kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Engkau telah mengenal, memilih dan menganugerahkan rahmat pelayanan kepada kami masing-masing. Maka dengan murah hati, dengarkanlah doa-doa kami ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gerejamu, baik yang tertabis maupun yang terbaptis, agar semakin menyerupai Kristus berpuasa karena mengabdi, berwibawa karena benar, dan disayangi karena mengasihi. Kita mohon. Bagi imam baru, semoga berkat rahmat tabisan yang telah diterimanya, ia boleh menapaki hari-hari hidupnya sebagai pelayan bagi sesama dengan penuh kerendahan hati, kegembiraan dan syukur, serta penyerahan diri kepadamu seutuhnya. Semoga kehadiran dan pewartaannya menjadi tanda bahwa ia betul mengenal suara yang memanggilnya, dan untuk itu pula ia dipanggil. Kita mohon. Kami umatmu, segala suka dan duka kami serahkan kepadamu, seluruh hasil
kami umat-Mu, atas kasih-Mu kepada kami yang berlimpah tiap hari. Kepadamu Tuhan Bapa Surgawi kami bawakan persembahan. Sudi ulurkan tangan-Mu, sudi terima kurban kami umat-Mu. Ya Tuhan Allah, sudi pandami kurban persembahan umat-Mu. Semoga berkenan di hadirat-Mu, terimalah Bapa, terimalah. Kepadamu Tuhan Bapa Surgawi kami bawakan persembahan. Sudi ulurkan tangan-Mu, sudi terima kurban kami umat-Mu. Kepadamu Tuhan Bapa Surgawi kami bawakan persembahan. Sudi ulurkan tangan-Mu, sudi terima kurban kami umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebab dengan Roh Kudus Engkau mengangkat putramu yang tunggal menjadi Imam Agung untuk perjanjian yang baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terduga Engkau menetapkan supaya ibaratnya yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja. Sebab ia bukan saja menghiasi waktu kelihatannya dengan martabat imamat rajawi, melainkan karena kasih persaudaraan Dia telah memilih juga segolongan orang untuk menjadi abdi-abdi dalam pelayanan yang kudus. Setelah diletakkan tangan atas mereka dalam nama Kristus, mereka itu harus memperbarui kurban untuk keselamatan umat manusia, serta menyiapkan perjamuan Paskah bagi putra-putrimu dengan cinta kasih. Mereka harus menimba umatmu yang kudus, mendidik dengan ajaranmu, dan menyegarkan dengan sakramen-sakramen. Bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, mereka menyerahkan nyawa sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, dan tetap bekerja menyaksikan iman serta cintanya terhadap Dia. Kudus, kudus, kudus Allah, isi surga dan bumi, menyembah Dikau.
Raja malaikat, hosana bagi nama Tuhan. Hosana, 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 hosana bagi Allah di surga. Menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu. Dan henti-hentinya engkau menghimpun umatmu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Dia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surga bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul,
Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam Kristus. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tetapi sabarlah saja, maka akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Perayaan Misa Syukur Perdana Imam Baru Romo Benedictus Paulus Widomaking akan berakhir. Imam baru akan memberikan berkat perdana sebagai tanda syukur dan terima kasihnya bagi semua saja yang telah turut berperan dalam seluruh proses perjalanan panggilannya dan yang turut berperan dalam menyukseskan perayaan ini, serta semua umat yang mendoakan imam baru selama ini. Mari kita mengikutinya dengan hikmat. Bersamamu, Allah Bapa yang Maha Rahim, karena cintamu yang begitu besar kepadaku, Engkau telah menghadirkan semua orang tua dan saudara-saudariku. Melalui mereka, aku telah mengalami kasih-Mu tanpa batas dalam semangat kebapak-ibuan dan persaudaraan. Mereka telah membesarkan perjalanan panggilanku dengan cinta dan perhatian hingga aku menerima urapan suci ini. Engkau tahu, sebagai
berbagai persoalan hidup yang mereka hadapi. Berilah mereka kesehatan jasmani dan rohani yang baik hingga mereka tetap setia kepadamu. Atas segala jasa dan pengorbanan mereka yang tak terukur itu, aku memohon berkat-Mu untuk mereka. Maka semoga oleh peletakan tanganku dan dengan pengantaraan doa bersama Bunda Maria serta para kudus di surga, Bapa dan Mama dan saudara dan saudariku, diberkati dengan segala yang rahmat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, cinta-Mu tak terbatas bagi kami umat-Mu yang senantiasa selalu bersyukur atas anugerah kehidupan yang kami terima. Karena cinta-Mu telah mempersatukan kami menjadi satu, kami Engkau ikatkan menjadi keluarga. Di hadapanku berdiri Okulake dan segenap anggota keluarga mereka. Engkau mengenal mereka, mengetahui pengorbanan dan perjuangan mereka bagiku dalam menapaki panggilan suci ini. Kini aku ingin menyalurkan berkat-Mu untuk mereka, agar senantiasa sehat jasmani dan rohani, selalu hidup rukun, damai, penuh persaudaraan dan cinta kasih, memiliki iman yang teguh dan berhasil dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka demi masa depan yang lebih baik. Maka semoga oleh peletakan tanganku dan dengan pengantaraan doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, semoga Okulake dan segenap anggota keluarga mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Cinta, Engkau telah menghadirkan keluarga besarku dalam perziarahan hidup dan panggilanku. Melalui mereka aku boleh mengalami kekeluargaan yang sejati dalam kasih-Mu. Mereka sungguh berjuang dengan cara mereka masing-masing untuk perjalanan panggilanku hingga mencapai urapan suci ini. Berilah mereka kesehatan, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga mereka, rukun dan damai, saling mencintai dan menghargai, serta tuntunlah mereka pada jalan yang benar. Atas segala jasa dan budi baik mereka yang tidak terhitung itu, aku mohonkan berkat-Mu untuk mereka. Maka semoga oleh peletakan tanganku dan dengan pengantaraan doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, semoga segenap keluarga besar anak Opo dan anggota keluarga mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hadapanku ini berdiri segenap umat Allah yang dengan caranya sendiri telah mendukung untuk menjawab panggilan-Mu dengan semangat dan sukacita. Mereka membantu mengenal pentingnya semangat persaudaraan dan pelayanan di tengah dunia. Mereka pun telah menunjukkan betapa berartinya kebersamaan dan kesetiakawanan dalam semangat kasih. Semoga oleh peletakan tanganku dan dengan pengantaraan doa bersama Bunda Maria serta para kudus di surga, mereka diberkati dengan segala rahmat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.